Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lis Kliantindeki dengan NIM 131424051. Di sini saya akan mempresentasikan laporan observasi untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pendidikan. Dosen pengampu Profesor Dr. Novianti Jafri, SPDI, MPDI, dengan judul laporan perencanaan kurikulum dan pembelajaran di SMA Negeri 7 Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai implementasi kurikulum dan teknologi dalam pembelajaran di SMA Negeri 7 Gorontalo. Observasi ini dilakukan pada hari Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024 pada pukul 10.20 sampai 11.50 WITA, yang melibatkan wawancara dengan Wakasek Kurikulum SMA Negeri 7 Gorontalo. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang lebih kaya dan kompleks mengenai kebijakan, praktik, serta tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran, khususnya terkait dengan integrasi teknologi dan kurikulum yang diterapkan di sekolah tersebut. Proses perencanaan kurikulum. Yang pertama, kolaborasi antar guru. Setiap semester, guru-guru melakukan pemetaan pembelajaran berdasarkan panduan kurikulum, melakukan refleksi, dan merencanakan perbaikan. Selain itu, mereka menggunakan kurikulum merdeka yang membebaskan guru dalam menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Yang kedua, penyusunan modul ajar. Modul ajar disusun menggunakan berbagai metode seperti diskusi, ceramah, simulasi, dan model pembelajaran berbasis proyek untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih optimal bagi siswa. Integrasian teknologi dalam pembelajaran menjadi bagian penting dalam perencanaan kurikulum, di mana guru dilatih untuk membuat perangkat pembelajaran berbasis teknologi seperti slide PowerPoint yang menarik, video, dan platform seperti Canva untuk memvisualisasikan materi ajar. Selain itu, teknologi juga berperan dalam pembuatan asesmen yang lebih efektif, memungkinkan pemberian umpan balik yang lebih cepat dan interaktif, serta mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, pendekatan diferensiasi pembelajaran. Ini memanfaatkan teknologi untuk mendesain pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi siswa, seperti apakah mereka lebih suka belajar melalui teori atau praktik terlebih dahulu. Dengan pendekatan ini, pembelajaran tidak lagi bersifat konvensional, melainkan fleksibel dan adaptif. Sebelum pembelajaran dimulai, dilakukan asesmen awal untuk mengetahui kebutuhan siswa, sehingga materi dan metode pengajaran dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing siswa, memastikan pembelajaran lebih efektif dan relevan. Berikut ada tantangan dalam perencanaan kurikulum. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Beberapa tantangan yang dihadapi di SMA Negeri 7 Gorontalo adalah keterbatasan fasilitas. Meskipun demikian, sekolah berusaha untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada. Yang kedua, perubahan kurikulum. Menghadapi perubahan kurikulum yang sering terjadi juga menjadi tantangan bagi sekolah, tetapi hal ini bisa diatasi dengan melakukan pelatihan dan workshop secara berkala untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan guru. Yang terakhir ada evaluasi dan perbaikan kurikulum. Evaluasi kurikulum dilakukan di setiap akhir semester untuk menilai sejauh mana capaian pembelajaran telah tercapai, sekaligus sebagai bahan refleksi untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran pada semester berikutnya. Proses evaluasi ini menjadi bagian penting dari perbagian kurikulum yang dilakukan secara berkelanjutan, memastikan kurikulum tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan zaman serta perkembangan dunia pendidikan yang terus berubah.